Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Dalam video ini kita akan membahas gerak vertikal ke bawah ya. Gerak vertikal ke bawah itu berbeda dengan gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal. Jadi kalau bendanya itu jatuh, kecepatan awalnya itu 0 meter per second. Sedangkan kalau gerak vertikal ke bawah, yang dimaksud adalah kecepatan bola bendanya itu ada. Jadi V0-nya tidak sama dengan 0, jadi ada. Gitu ya. Misalkan V0-nya kalian kasih 5 meter per second. Jadi kalian lempar ke bawah. Jadi kalian tak kasih kecepatan awalnya. Kalau ini dilepas gitu saja ya. Nah, oke. Nah, kita langsung sekarang bahas soalnya. Di sini ada sebuah bola dilempar vertikal dengan kecepatan 10 meter per second dari atas bangunan bertingkat. G-nya 10 meter per second kuadrat. Bila tinggi bangunan itu 40 meter, hitunglah kecepatan benda 2 second setelah dilempar. B waktu untuk mencapai tanah, dan C kecepatan benda saat di tanah. Saat sampai di tanah itu bukan saat diam gitu ya, saat tepat akan menyentuh tanah ya. Jadi kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Itu ada kecepatan awal 10 meter per second, kemudian ada gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan tinggi bangunannya adalah 40 meter. Jadi ini ada bangunan tingginya 40 meter. Kemudian ada bola dilempar ke bawah, kecepatan awalnya 10 meter per second, dan dipercepat oleh gravitasi 10 meter per second kuadrat. Jadi kecepatannya ini nanti bertambah ya. Bertambah 1 detik itu 10 meter per second. Gitu ya, kecepatannya 1 detik nambah, 1 detik nambah. Nah, maka untuk yang A ini yang ditanya, ya, V saat VT ya, saat 2 second. Nah, berapa? Ini yang A, yang B, T-nya berapa? Kemudian yang C, VT saat jatuh ke tanah. Saat tepat jatuh ke tanah. Nah, ini saya bahas pakai rumus saja ya. Kalau pakai logika sebenarnya gampang, tapi saya tidak bisa menuliskannya ya. Contohnya misalkan seperti ini kalau pakai logika. Jadi ini kan 2 second. Nah, 1 second tambah 10. Maka kalau 2 second berarti tambah 20. Awalnya 10 tambah 20 30 seperti itu. Jadi jawabannya di sini 30 meter per second. Nah, kalau pakai rumus kalian bisa pakai VT sama dengan V0 plus GT karena dipercepat ya. Jadi V0-nya 10 meter per second ditambah 10 meter per second kuadrat dikali T-nya 2. Ya, ini ya saat T-nya 2. Gini aja. Nah, sama dengan 30 ya. 10 meter per second. Coret-coret jadi plus 20 meter per second. Jadi 30 meter per second. Gitu ya. Ini kalau pakai rumus. Kalau pakai logika, 1 detik tambah 10, maka 2 detik 20. Kecepatan awalnya 10, maka ditambah 20 jadi 30 meter per second. Sekarang yang B. Nah, yang B itu adalah waktu untuk mencapai ke tanah. Jadi kita pakai H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. V0-nya 10, T-nya kita cari, hanya 40 ya. Kemudian plus ini setengah kali 10 T kuadrat. Coret-coret 5. Jadi ini 40 sama dengan 10 T plus 5T kuadrat. Nah, ini dibagi 5. Jadi 8, 2T. Ini
T kuadrat. Oke, kemudian kita pindahkan ruas jadi 0 sama dengan min 8 plus 2T plus T kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau kita pindahkan lagi T kuadrat plus 2T min 8 sama dengan 0. Maka T itu berarti 4 ya. Plus 4 dengan T min 2 sama dengan 0. Maka T sama dengan min 4 second atau T sama dengan 2 second. Ini difaktorkan ya. Difaktorkan. Nah, yang memenuhi mana? Yang memenuhi ini. Karena waktu selalu positif. Ya. Jadi ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Yang jawabannya yang ini. Oke. Nah, kemudian yang C, kecepatan benda sampai di tanah. Saya kasih di sini saat benda sampai di tanah. Berarti kita bisa pakai rumus V. Kita sudah dapat ini ya, kecepatannya waktunya ya 2 second. Maka VT sama dengan V0 VT kuadrat V0 kuadrat plus 2 kali G kali H. Jadi di sini V0-nya itu tadi 10 kuadrat plus 2 kali 10 kali 40. Jadi 100 ditambah 800. Ya, VT kuadrat sama dengan 900. Nah, maka VT sama dengan akar 900. Ya. 900 berarti 30 meter per second. Nah, begitu pembahasannya. Terima kasih ya sudah menonton. Misalkan video ini membantu, silahkan subscribe ya. Bantu dan dukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.